Salam sehat bagi kita semua. Saya, Pendeta Albertin Lebang dari Jemaat Sidoarjo, kembali menyapa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan melalui program Sapaan Inspiratif pada pagi hari ini, Senin 9 Agustus 2021. Pandemi COVID-19 masih menjadi pergumulan kita bersama hingga saat ini. Suka dan duka mengiringi perjalanan hidup beriman bagi kita anak-anak Tuhan dalam menghadapinya. Lagu berikut ini, Tumangi Buntur Sopai, yang dinyanyikan oleh 4 pendeta Gereja Toraja yang bertugas di Klasis Pulau Jawa di tahun 2010 waktu itu. Dan lagu ini diciptakan juga oleh seorang penyanyi dari 4 pendeta tersebut. Beliau telah almarhum. Sekalipun lagu ini tercipta sebagai refleksi keprihatinan atas kondisi alam tanah Toraja dan kondisi kehidupan orang Toraja pasca kerusuhan, namun bisa juga menjadi gambaran situasi kita saat ini. Mari kita menyimaknya. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 13. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih
untuk waktu indah yang Tuhan beri. Berjumpa denganmu melalui ibadah hari ini dan merenungkan firman-Mu. Berkati, sertai kami oleh Roh Kudus-Mu di perenungan ini, supaya kami kuat dan bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 13. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuhanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataan di masa depan rupanya tidak selalu menggambarkan keadaan yang menyenangkan, seperti harapan setiap insan, karena ada tertulis, akan ada suatu waktu kesesakan di mana terjadi banyak penderitaan, seperti masa kesulitan besar yang dinubuatkan bagi Israel. Masa itu adalah masa malapetaka dan penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terungkap dalam ayat 1 pembacaan kita tadi. Bukankah itu juga yang sedang terjadi di negeri kita? Siapa yang membayangkan
bahwa Indonesia dan negara-negara lain yang ada di dunia harus mengalami pandemi COVID-19. Walaupun demikian, bagi Israel ada janji kelepasan bagi mereka. Mengapa? Karena seberapa besar pun serangan yang ditunjukkan pada Israel, Allah tetap berjanji untuk melindungi mereka. Namun kelepasan ini tidak berlaku untuk semua orang, melainkan hanya bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab. Kita melihat bagaimana Allah memelihara umatnya untuk menerima keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Selain itu, orang-orang yang sudah mati dan akan bangkit, sebagian untuk diselamatkan dan sebagian lagi akan dihukum. Orang-orang yang dalam hidupnya menunjukkan ketaatan kepada Tuhan tentu akan bersinar seperti bintang. Itulah penglihatan yang mengejutkan Daniel. Namun Daniel diperingatkan agar merahasiakan semua itu di ayat 4 pembacaan kita tadi. Dan dia tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Melalui penglihatan tentang 2 orang yang berdiri di tepi sungai, Daniel pun diberitahu bahwa proses pengujian, penyucian, dan pemurnian iman akan terjadi. Dan orang yang mampu melewati semua itu akan berbahagia. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan banggakan, penglihatan yang didapat Daniel sesungguhnya merupakan nubuat yang berbicara tentang kesudahan zaman kita ini. Karena itu kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa itu. Bahwa di segala situasi hidup, hendaknya kita pandang sebagai masa kesudahan zaman. Karena itu, mau atau tidak, suka atau tidak, kita mesti sanggup menghadapi masa pengujian iman ini. Sebab itu, di tengah kondisi bangsa saat ini, di tengah pergumulan hidup rumah tangga kita, di tengah tantangan hidup pelayanan dan persekutuan kita, Tuhan meminta untuk berdirilah teguh, jangan goyah, nantikanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan mampukan kami dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan pasti menolong, dan pengharapan kami selalu Tuhan akan meneguhkan kami tetap kokoh dan setia menantikan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hikmat dan sukacita bagi pengurus Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa dalam pelayanannya, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.